Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Ketua Pelaksana dan kakak-kakak panitia Olimpiade Sosiologi tahun 2020. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita tetap bisa melaksanakan Olimpiade Sosiologi dan Speak Contest ini walaupun secara daring. Perkenalkan, nama saya Yuki Arsela sebagai ketua tim dan beserta rekan saya. Dan nama saya Muhammad Wahyudi sebagai anggota. Kami berasal dari SMA Swasta Widya Dharma, tim 9 peserta Speak Contest Sosiologi tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, pada video ini izinkanlah kami memaparkan Speak Contest kami yang bertemakan keefektifan belajar daring selama masa pandemi COVID-19. Belajar adalah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Baik belajar di sekolah maupun belajar di mana saja. Di tahun 2020 ini, belajar di sekolah telah dialihkan menjadi belajar daring atau belajar dari rumah. Hal ini disebabkan telah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Belajar daring ialah belajar yang memakai metode interaktif, yaitu berbasis internet atau Learning Management System atau LSM seperti WA, Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Jelas, ini membutuhkan media seperti handphone, laptop, dan yang bisa untuk berkoneksi internet. Belajar daring diambil sebagai langkah untuk meminimalisir sebagai penyebaran virus corona atau virus COVID-19 agar tetap terjadinya proses belajar mengajar tanpa harus kontak fisik dan tatap muka. Sebagaimana perintah protokol kesehatan untuk melakukan physical distancing atau jarak jaga sosial. Belajar daring hanya membuat pembelajaran menjadi sederhana, yang artinya keterbatasan interaksi atau keterbatasan pemahaman siswa karena materi yang disampaikan terlalu instan dan materi juga terbatas. Terlebih lagi ketika siswa diberi tugas oleh gurunya, banyak siswa yang hanya mengcopy paste dari Google atau mencontek dari teman. Mereka tidak ingin tahu sebenarnya materi apa yang sedang disampaikan oleh guru, atau mereka menelusuri terlebih dahulu materi apa yang sedang mereka bahas. Pembelajaran ini bukan hanya menginstankan, tapi malah sebaliknya, yaitu bagi para siswa-siswa yang berada di daerah terpencil. Mereka hanya berketergantungan terhadap koneksi internet yang terbatas. Ini menjadi kendala bagi mereka, karena mereka harus mencari internet untuk menyelesaikan tugas mereka. Ditambah lagi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, baik orang tua ataupun murid, mereka merasa pusing dan banyak yang rela berhutang, bahkan ada yang sampai melakukan tindakan kriminal seperti mencuri handphone sebagaimana yang bisa kita lihat di media sosial ataupun televisi. Ini semua dilakukan oleh mereka hanya demi untuk melakukan pembelajaran daring sebagaimana perintah Menteri Pendidikan. Ditambah lagi dengan peraturan dari physical distancing, yaitu banyaknya perusahaan yang mem-PHK para pekerjanya dengan cara sepihak. Dengan semakin tingginya angka dari pengangguran. Kenaikan harga bahan pokok juga sangat berpengaruh menjadi keterpurukan dari pendapatan keluarga. Dari proses belajar daring juga banyak menuntut seperti membeli media handphone dengan membeli kuota. Maka dari itu orang tua pun menjadi sangat resah dan keki dikarenakan tak banyak dari mereka mengambil pilihan atau keputusan untuk memberhentikan anaknya dari sekolah dikarenakan sudah tidak sanggup lagi untuk mengikuti proses belajar daring. Untuk mencapai tujuan dalam belajar dengan cara daring sebagai metode alternatif pengganti pembelajaran tatap muka di sekolah bukanlah hal yang bisa mencapai tujuan belajar itu tercapai, karena banyak siswa yang menyalahgunakan media daring seperti untuk bermain game atau bermedia sosial yang tak penting lainnya. Ini banyak dilakukan oleh para siswa yang tak ingin tahu bahwa pendidikan itu sangat penting.
Walaupun beberapa siswa yang sadar akan pentingnya pendidikan, mereka juga tetap merasakan bahwa pembelajaran secara daring bukanlah hal yang efektif sebagaimana pembelajaran tatap muka di sekolah biasa dilakukan. Solusi atau tindakan yang diambil dari masalah ini, baik dari pemerintah ataupun masyarakat, sebaiknya pemerintah memperhatikan dan memberikan bantuan atau subsidi untuk para siswa ataupun kepada sekolah agar meringankan biaya untuk pembelian kuota. Baik dari masyarakat, solusi yang bisa diambil yaitu merubah pola pikir masyarakat bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran secara langsung itu adalah sama pentingnya dan harus tetap dilakukan untuk kebaikan bangsa dan negara, sebagaimana tujuan negara yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsanya. Mengingat arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara atau kehidupan pribadi, maka dari itu marilah kita tingkatkan pemahaman kita dan menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam belajar di masa pandemi ini agar keefektifan dalam belajar bisa kita dapatkan. Sedikit pantun, Indonesia tanah air beta, tunduk lesu pandemi melanda. Sangat sulit mencapai cita, belajar daring janganlah kau tunda. Hadirin yang terhormat, hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kata kurang berkenan dan tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.